Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saida, NIM 3150204238. Saya di sini akan membahas tentang hakikat dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam sebagai salah satu tugas kuliah dari mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hakikat dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, kita membahas terlebih dahulu tentang rasional yang ada pada bab hakikat dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ontologi adalah membicarakan segala sesuatu yang meliputi kesemestaan. Dan filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar, sistematik, logis, dan menyeluruh tentang pendidikan Islam. Dan maka masalah-masalah dalam ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah ontologi. Dan ontologi ini adalah salah satu cabang filsafat yang ingin mencari dan menemukan hakikat sesuatu yang ada. Tentang bagaimana wujud, seperti apa, bagaimana bentuknya, dan lain sebagainya. Dan ontologi pendidikan Islam, karena kita akan membahas tentang filsafat pendidikan Islam, otomatis kita harus tahu ontologi pendidikan Islam itu membahas hakikat, substansi, dan pola organisasi pendidikan Islam. Secara ontologis, pendidikan Islam adalah hakikat dari kehidupan manusia sebagai makhluk yang bisa berpikir, yang bisa merasa, bisa mengindra, dan bisa bertindak, berperilaku. Nah, jika manusia bukan makhluk seperti itu, maka tidak ada pendidikan. Dan bagaimana usaha dari manusia itu untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Dengan demikian, secara ontologis, pemahaman terhadap pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dengan Allah selaku pencipta potensi manusia tersebut. Dan kita sebagai manusia, kita harus menjaga dan mengembangkan potensi-potensi yang akan diberikan oleh Allah tersebut untuk menjadi seorang hamba dan juga khalifah Allah yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya, dorongan Islam untuk berfilsafat. Jadi agama Islam juga menganjurkan kita untuk berfilsafat. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh manusia untuk mengetahui hakikat ilmiah tentang filosofis dengan metode penyajian dalilnya dan cara mengimaninya. Contohnya di sini dalam surah Hud ayat 7, artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan arsy-Nya di atas air agar dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Nah, di sini dalam ayat tersebut manusia disuruh untuk merenungkan segala apa yang ada di muka bumi ini, tentang penciptaan, tentang arsy-Nya Allah di atas air, dan kita disuruh untuk mengimaninya, mengimani bahwa ada arsy-Nya Allah. Kemudian selanjutnya dalil dalam surah Ali Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, di dalam ayat ini kita diperbolehkan untuk menggunakan akal kita, tapi sesuai dengan rambu-rambu ajaran Islam untuk mencari tahu atau berfilsafat menggunakan akal kita. Jadi oleh karena itu, berfilsafat dalam Islam itu dianjurkan, sekalipun dalam batas-batas lingkup filsafat itu sendiri, dan tidak boleh berlebihan, tidak boleh melewati dari ruang lingkup filsafat tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat dari filsafat. Secara etimologis atau secara bahasa, filsafat adalah cinta akan kearifan, kebajikan, dan hikmah. Dan berasal dari bahasa Yunani, dari kata philare yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebajikan.
Menurut Harun Nasution, kata filsafat yang berasal dari bahasa Yunani dari kata filosofia, kemudian dipindahkan oleh orang-orang Arab ke dalam bahasa mereka, dan disusun katanya dalam bahasa Arab mereka memakai kata falsafah. Jadi falsafah itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang diambil oleh orang-orang Arab ke dalam bahasa mereka. Dan kata filsafat sendiri adalah merupakan gabungan dari bahasa Arab falsafah dan bahasa Inggris filosofi. Fil artinya fil dari bahasa Inggris dan safah yang berasal dari bahasa Arab. Jadi filsafat sendiri pun merupakan gabungan dari bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian secara istilah, ilmu filsafat itu adalah ilmu yang berusaha memahami semua hal yang timbul di dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia. Itu dapat dikembangkan dari makna tarbiyah, ta'lim, dan takdib. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang hakikat dari tarbiyah tersebut. Karena di dalam hakikat pendidikan Islam pun kata tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib ini mewakili dari hakikat pendidikan tersebut. Yang pertama ada pengertian dari kata tarbiyah. Jadi tarbiyah ini mempunyai banyak arti. Yang pertama ada al-namu yang artinya bertambah, nama yanmu, bertambah menjadi besar dan lain sebagainya. Yang kedua ada aslahahu yang artinya memperbaiki. Yang ketiga makna tarbiyah adalah tawallamrohu yang artinya mengurusi masalah atau perkara. Yang keempat makna tarbiyah adalah ar-ra'ahu yang artinya memelihara dan memimpin. Dan yang terakhir makna tarbiyah adalah at-tansyiah, mendidik dan mengasuh. Nah, dari 5 pengertian tarbiyah ini, maka prinsip dari tarbiyah al-islamiyah adalah atau tarbiyah pendidikan Islam atau pendidikan Islam, prinsip yang pertama adalah Allah sebagai murabbi. Allah sebagai murabbi, yakni Allah sebagai pendidik manusia. Allah lah kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu kelemahan dan kelebihan kita. Maka Allah lah pendidik terbaik manusia, atau yang sebenarnya pendidik adalah Allah. Yang kedua, prinsip tarbiyah yang kedua, prinsip tarbiyah atau pendidikan Islam yang kedua adalah tugas sebagai hamba dan khalifah. Tugas kita sebagai seorang hamba dan juga sebagai seorang khalifah. Kita diberi akal oleh Allah, kita diberikan jiwa oleh Allah, kita diberikan materi, kita diberikan akal, hati, jiwa, nafsu, dan fitrah. Dan kita dari semua hal-hal yang diberikan oleh Allah ini kita mempunyai tanggung jawab amanah yang besar, yaitu sebagai seorang hamba dan juga sebagai seorang khalifah. Prinsip yang ketiga dari pendidikan Islam adalah mengambil nilai dan prinsip dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita dalam proses pendidikan, maka kita seharusnya kita mengambil nilai dan mengambil prinsip dari Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, aktivitas pendidikan pada tujuan mengembangkan, memperbaiki, dan memimpin. Setiap aktivitas pendidikan Islam itu mengarah kepada menumbuhkan, mengembangkan, dan memperbaiki. Untuk memperbaiki manusia, baik pendidikan tersebut dilakukan secara formal, di dalam sekolah, ataupun non-formal, ataupun secara natural melalui pengalaman hidup. Yang kelima, pendidikan yang teratur harus ada rencana yang teratur. Jadi ketika kita menginginkan pendidikan Islam yang terprogram atau terencana, maka harus ada aturan juga yang teratur. Aturan yang teratur, yang sistematis, yang berkelanjutan dan fleksibel. Agar apa? Supaya tidak ada tumpang tindih atau tidak ada yang pada akhirnya tidak ada tujuan atau tanpa jelas arahnya. Nah, kita tidak ingin hal-hal seperti itu. Maka harus ada rencana yang teratur. Yang keenam, subjek dan objek adalah manusia. Prinsip pendidikan Islam yang keenam adalah subjek dan objek adalah manusia.
Manusia ini sebagai objek, manusia juga sebagai subjek. Maka sebaiknya semua aktivitas pendidikan harus mengikuti fitrah manusia tanpa merampas hak-haknya. Yang ketujuh, makna tarbiyah itu tidak terbatas pada pendidik saja. Kata tarbiyah itu tidak terbatas pada pengertiannya, yakni sebagai seorang pendidik. Tidak. Bukan hanya sekedar mewariskan ilmu, budaya, tradisi, tetapi juga harus ada nilai yang kita transfer. Harus ikut bertanggung jawab, mengubah dan membentuk karakter peserta didik. Karena itu adalah makna dari tarbiyah tersebut. Jadi tidak terbatas hanya mendidik, mentransfer ilmu, tidak. Atau mewaris ilmu. Tapi kita bagaimana mengubah karakter, kita mengubah, memberikan nilai kepada peserta didik kita. Ini kita akan membahas tentang hakikat ta'lim. Ta'lim yaitu muallim, pendidik. Itu Rasulullah sebagai muallim, sebagai pendidik, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Kemudian proses ta'lim itu lebih luas dibanding dengan proses tarbiyah. Ini pendapat dari Abdul Jalal, bahwa proses ta'lim itu lebih luas dibanding dengan proses tarbiyah. Sebabnya apa? Yang pertama, argumen beliau, Rasulullah mengajarkan membaca Al-Quran tidak terbatas hanya pada sekedar dapat membaca. Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin tidak sekedar dapat membaca, tetapi dengan membaca Al-Quran dengan perenungan, membaca Al-Quran dengan perenungan, pemahaman, pengertian, penanaman amanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, proses ta'lim lebih luas dibanding dengan proses tarbiyah karena tidak berhenti hanya pada pencapaian pengetahuan yang lahir dari taklid semata, ataupun pengetahuan yang lahir dari dongeng, khayali, dan syahwat atau cerita-cerita dusta. Sedangkan kata tarbiyah lebih dekat dengan ta'lid atau imitasi. Karena pada dasarnya masa kanak-kanak adalah masa ta'lid atau imitasi tanpa mengetahui dasar argumennya. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 78. Kemudian yang ketiga, mencakup aspek. Proses ta'lim lebih luas dibanding proses tarbiyah dikarenakan mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan untuk mengatur hidup di masa depan. Jadi aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seorang dalam hidupnya itu dicakup dalam kata ta'lim tersebut. Sedangkan kata tarbiyah itu hanya sekedar mengetahui yang belum mengerti fungsi pengetahuan yang didapatkannya untuk masa depan. Bedanya itu. Kalau tadi ta'lim dia sudah tahu fungsinya, fungsi pengetahuan, fungsi keterampilan untuk mengatur masa depannya, sedangkan kebalikan dari tarbiyah itu, dia belum tahu fungsinya. Belum tahu fungsinya, dia hanya tahu sekedar mengetahuinya dan belum tahu fungsinya. Selanjutnya dari hakikat takdib. Hakikat takdib sendiri adalah pengetahuan, pengajaran, pengasuhan yang baik. Jadi makna atau dari kata takdib sendiri bermakna pengetahuan, al-ilm, kemudian bermakna taklim juga, dan bermakna tarbiyah sendiri. Dan dari segi semantiknya, hakikat takdib adalah pembentukan akhlak sehingga martabat manusia menjadi meningkat, yang dilakukan secara berangsur-angsur di tempat yang tepat sehingga dapat membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan Tuhan. Jadi kalau kita bisa bilang takdib ini adalah pembentukan akhlak, pembentukan karakter, pembentukan adab yang bisa menjadikan manusia meningkat martabatnya, meningkat derajatnya. Dan dilakukan itu secara berangsur-angsur. Jadi ketika kita mencoba untuk memproses peserta didik kita dengan proses takdib, maka kita tidak bisa melihat secara instan. Secara berangsur-angsur, kemudian di tempat yang tepat. Jadi di tempat yang tepat ini bisa bentuk sekolah, bisa di pondok, bisa di pesantren yang dilakukan di tempat yang tepat, sehingga hal ini dapat membimbing
ke arah pengenalan tentang Allah, pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di dalam ta'dib ini. Baik, selanjutnya hakikat pendidikan Islam dalam perspektif tarbiyah, taklim, dan takdib. Disebut pendidikan Islam atau pendidikan Islam ini mencakup dari mana dari kata tiga ini? Mencakup makna tarbiyah, pendidikan Islam mencakup makna taklim, dan juga makna takdib. Karena makna-makna yang terkandung pada ketiga istilah tersebut berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan masyarakat, lingkungan, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna-makna tersebut saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain. Semuanya menyusun lapangan pendidikan Islam, baik formal, informal, maupun non-formal. Oke, dari berbagai istilah tarbiyah, taklim, dan takdib, dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, ia adalah, jadi pendidikan Islam ialah usaha sadar dan terencana dengan menumbuh kembangkan, memperbaiki, memimpin, melatih, dan mengasuh peserta didik agar bisa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, ilmu, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani hidup di dunia dan akhirat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini adalah hakikat pendidikan Islam tersebut dari perspektif atau dari pandangan tarbiyah, taklim, dan takdib itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian filsafat pendidikan Islam. Apa sih filsafat pendidikan Islam itu? Oke, di sini pemikiran-pemikiran filosofis yang sistematis dan radikal yang diambil dari sistem filsafat atau aliran-aliran filsafat. Yang kedua, jawaban filosofis terhadap masalah pendidikan yang dapat dijadikan pedoman bagi proses dan praktik pendidikan yang didasarkan ajaran Islam. Kita bahas satu-satu. Dari sistem filsafat sendiri. Apa sih sistem filsafat itu? Jadi maksud dari sistem filsafat ini ialah pemikiran dari para filosof di bidang pendidikan atau aliran-aliran tertentu dalam bidang pendidikan, dan dijadikan pedoman untuk memecahkan problematika pendidikan umat Islam. Itu yang dimaksud dengan sistem filsafat. Yang kedua, ada jawaban filosofis terhadap masalah pendidikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika ada hal-hal atau masalah-masalah yang terjadi dalam pendidikan, kita harus mencari jawaban dari pendapat-pendapat atau jawaban filsafatnya apa. Pendekatan filsafatnya dari masalah-masalah pendidikan tersebut itu apa. Contohnya misalnya ada kasus bahwa para lulusan pendidikan tinggi melakukan korupsi setelah menjadi pemimpin di lembaga pemerintahan. Kita harus mencari jawaban filsafatnya apa. Pendekatannya dengan cara pendekatan filsafat. Kenapa korupsi itu bisa terjadi? Jadi kita cari pendekatan filsafatnya dengan berpikir secara menyeluruh, metodologi, sistematis, dan bebas, dengan cara kenapa korupsi itu bisa terjadi? Kenapa lembaga pendidikan tinggi belum mampu membuat lulusan yang berkarakter? Nah, maka filsafat pendidikan ini yang mengorganisasi, menafsirkan, menjernihkan, dan mengkritisi segala yang ada di dalam realitas pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berkarakter. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah hubungan filsafat pendidikan dan pendidikan itu sendiri. Kalau kita bisa beri permisalan antara filsafat pendidikan dan pendidikan itu, bagikan sebuah koin, yang satu gambarnya angka, yang satu gambarnya satu gambar satu angka. Dan filsafat pendidikan itu pun seperti itu, seperti sebuah koin yang tidak bisa terpisahkan antara angka dan gambar, yang mempunyai hubungan yang sangat erat. Kenapa
Kenapa mempunyai hubungan yang sangat erat antara filsafat pendidikan dan pendidikan? Yang pertama karena filsafat pendidikan itu menerapkan prinsip dan kaya dengan ide-ide, sedangkan pendidikan melaksanakan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Contohnya seperti misalnya filsafat pendidikan mempunyai ide A, ide B, ide C, dan lain sebagainya. Yang melaksanakan ide-ide tersebut adalah pendidikan untuk menjadi kenyataan. Melaksanakan ide A, melaksanakan ide B, menjadi kenyataan tersebut adalah pendidikan. Kedua, tujuan pendidikan adalah tujuan filsafat. Jadi, apa tujuan pendidikan? Begitu juga dengan tujuan filsafat, yakni kebijaksanaan dan kebenaran. Yang ketiga, jalan yang ditempuh filsafat pendidikan adalah spekulatif dan reflektif dan diwujudkan dalam pendidikan, dalam praktiknya. Jadi, kalau misalnya filsafat itu adalah spekulatif, jadi dia suatu pandangan yang belum menjadi kenyataan, dan reflektif itu kayak berpikir untuk merespon masalah menggunakan data atau tindakan yang meninjau kembali proses yang ada. Nah, diwujudkan ini, semua hal tersebut diwujudkan di dalam praktik, dalam pendidikan, dalam praktik pendidikan. Yang keempat, hubungan yang sangat erat. Kenapa memiliki hubungan yang sangat erat? Dikarenakan filsafat pendidikan memberikan ide-ide praktik pendidikan. Sebaliknya, praktik pendidikan menjadi acuan dalam perbaikan ide-ide filsafat pendidikan. Jadi, kalau filsafat pendidikan memberikan ide, kalau praktik pendidikan itu memperbaiki ide-ide filsafat tersebut untuk agar tetap relevan dan dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi pendidikan kini dan yang akan datang. Yang kelima, sebabnya memiliki hubungan yang sangat erat karena kan apa yang dicapai dan dilaksanakan pendidikan tergantung pada latar belakang nilai-nilai filsafat. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang ruang lingkup filsafat pendidikan itu sendiri. Apa saja sih ruang lingkup filsafat pendidikan Islam? Di sini kita akan bahas di sini menurut Mukhtar Yahya bahwa lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam lebih sempit dari pembahasan filsafat Islam pada umumnya. Filsafat Islam di dalam pembahasannya mencakup alam semesta, sedangkan mencakup alam semesta, manusia, dan dibalik alam, sedangkan filsafat pendidikan hanya membicarakan soal manusia sebagai makhluk Allah, pribadi, dan anggota masyarakat. Ini menurut Mukhtar Yahya. Nah, di sini saya akan membahas beberapa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada manusia. Manusia dari sisi pendidikan, seperti proses kejadian manusia, potensi manusia, materi maupun imateri, kemudian fungsi manusia diciptakan, kemudian hubungannya terhadap lingkungan, kebebasan, kepada Allah. Yang kedua, ruang lingkup filsafat pendidikan yang kedua, ini hal-hal yang berkaitan dengan epistemologi atau epistemologi tentang bagaimana, kemudian apa sumber-sumbernya, kemudian apa kriterianya, hal-hal apa yang harus diperhatikan. Oke. Yang ketiga, ruang lingkup filsafat pendidikan yang ketiga adalah tujuan pendidikan Islam. Seperti apa prinsip-prinsip tujuan pendidikan Islam itu, apa kriteria-kriterianya, dan apa tujuan akhir dari pendidikan Islam. Yang keempat, ruang lingkupnya yang keempat ada hakikat alam, dari sisi pendidikan itu seperti apa, kemudian hakikat lingkungan dari sisi pendidikan. Yang keenam ada hakikat kurikulum pendidikan Islam yang berisi tentang tujuan, isi, materi, metode, dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang ketujuh, hal-hal yang berkaitan dengan aksiologi, seperti penggunaan ilmu, kaitan antara cara penggunaan ilmu dengan kaidah-kaidah akhlak, dan lain sebagainya. Nah, itulah antara lain dari ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam yang tentunya dapat dikembangkan lebih lanjut asalkan masih berkaitan dengan pendidikan dan didasarkan pada ajaran Islam.
Terima kasih pembahasan dari saya, video pembelajaran dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.